Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menikmati daripada nikmat Allah. Dan sepantasnya kita bersyukur dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Gharib Al-Mujib fi Syarh Al-Taqrib, karangan daripada Imam Abi Sujak. Kemarin kita sudah membahas daripada rukun salat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ayatun minha, termasuk daripada Bismillahirrahmanirrahim, ayat daripada Al-Fatihah. Warabi'u, dan adapun rukun salat yang keempat, qiraatul Fatihati, yaitu membaca Fatihah. Au baddaluha liman lam yahfazha, menggantinya jika ada yang belum hafal dari Al-Fatihah. Fardhan kanatis salat au naflan, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Al-Fatihah. Ai kamilah, sempurnanya, lengkapnya Al-Fatihah dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut daripada pandangan mazhab Syafi'i. Wa man asqata min al-Fatihati, dan barang siapa yang tertinggal daripada bacaan Fatihahnya harfan atau tasydidatan atau ubdila harfan minha biharfin lam tasihhu qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Barang siapa yang tertinggal dari bacaan Al-Fatihahnya satu huruf atau satu tasydid atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, lam tasihhu qira'atuhu, maka tidak sah bacaan Fatihahnya, wala salatuhu in ta'ammada, juga tidak sah salatnya kalau itu disebabkan karena kesengajaan. Wa illa, maka wajib alaihi i'adatul qira'ah, wajib baginya mengulang bacaan Fatihah. Jadi ini ya, kemarin kita sudah bahas sedikit. Jadi rukun salat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, yang mana dalam mazhab Syafi'i, ini kita bicara masalah mazhab Syafi'i. Mujtahid yang memberikan fatwa ini ada 4. Pertama Imam Malik, kemudian yang kedua yang pertama Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Sehingga dikenal mazhab, ada namanya mazhab Hanafi, ada namanya mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Mazhab Hanafi itu berkembang di India umumnya. Mazhab Maliki di Maroko. Mazhab Syafi'i Asia.
Kemudian mazhab Hambali daerah Timur Tengah. Saudi mazhabnya mazhab Hambali. Nah, para ulama ini berbeda pendapat dalam menyikapi Al-Fatihah di dalam sholat. Ini permasalahannya Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau di luar sholat nggak ada permasalahan. Kalau dalam sholat ada permasalahan. Kenapa? Karena ada yang menetapkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di dalam Quran. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah permulaan setiap surat. Lihat ya, semua surat ada Bismillahirrahmanirrahimnya enggak? Ada ya, kecuali satu surat, surat At-Taubah, Bara'atun minallah, itu enggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi semua surat ada. Wahtalaful ulama, para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim laisa ayatun minal Fatihah wala min suar illa kana ayatan wahidatan fi surah. Kata Imam Hanafi, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu enggak termasuk daripada ayat dalam surat Al-Fatihah. Juga tidak termasuk daripada permulaan setiap surat. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu ini salah satu daripada ayat di dalam Al-Quran, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Hanafi. Jadi dalam Al-Quran ada redaksi inna, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis, permulaan ini suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis itu diabadikan. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat daripada Al-Fatihah, bukan juga permulaan awal-awal surat, akan tetapi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Imam Hanafi mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu nggak termasuk sunnah, juga nggak termasuk wajib. Nah, dulu saya pernah imam di India tuh, jadi kaget orang. Allahu Akbar. Rakaat pertama udah benar, nggak baca Bismillah. Rakaat keduanya saya kelupaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu selesai sholat dipelototin sama jamaah. Kenapa? Karena itu nggak masuk sunnah, nggak masuk wajib. Kalau masih masuk sunnah ya masih mending ya, ada nilainya. Oh, sunnah dalam sholat. Ini nggak masuk sunnah dalam sholat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki itu sunnah. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu sunnah. Sama seperti halnya disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali membaca surat, awal-awal surat. Jadi kan semua surat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Semua surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Imam Maliki berpendapat membaca Bismillahirrahmanirrahim permulaan daripada surat Al-Fatihah itu merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Sehingga kalau nggak baca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu menyebabkan bacaan Fatihahnya nggak sah. Kenapa? Karena kurang satu ayat. Kurang satu ayat. Orang kurang satu huruf aja menyebabkan baca Fatihahnya nggak sah. Kurang satu tasydid saja itu menyebabkan bacaan Fatihahnya nggak sah. Atau mengganti huruf H dengan H itu menyebabkan bacaan Fatihahnya nggak sah. Ini gimana kalau satu surat, satu ayat yang hilang?
Bismillahirrahmanirrahim hilang, nggak dibaca. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pendapat Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat dalam surat Al-Fatihah. Sehingga apa? Hukumnya wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, ya nggak sah bacaan Fatihahnya, yang menyebabkan nggak sah sholatnya. Kemudian yang terakhir mazhab Hambali. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu berkembang mazhabnya di Timur Tengah, khususnya Saudi ya. Saudi sebagian Yaman. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, tapi disirkan, nggak dijaharkan. Di waktu jaharnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan. Seperti apa? Salat maghrib, isya, subuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahimnya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap dibaca, tapi dengan catatan disirkan. Itu mazhab Imam Hambali. Sementara kita yang sedang bahas ini kitab yang membahas daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada surat Al-Fatihah, sehingga nggak boleh tertinggal, mesti dibaca. Kalau nggak dibaca, yang nggak sah baca Fatihahnya, yang nggak sah juga sholatnya. Karena permasalahannya apa? Jangankan satu ayat, satu huruf saja tertinggal. Bismillah. Misalnya contohnya gini, Alladzi an'amta 'alaihim. Alladzi an'amta 'alaihim. Mestinya alladzina an'amta 'alaihim. Dia ketinggalan satu huruf, na-nya hilang. Alladzi an'amta 'alaihim. Ketinggalan satu huruf. Ini enggak sah baca Fatihah. Atau kurang tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mestinya bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Tasydidnya hilang. Maka itu enggak sah bacaan Fatihahnya. Atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sah baca bismillahnya. Kenapa? Satu tasydid hilang. Atau mengganti huruf. Huruf H diganti dengan H. Ar-Rahmanir-Rahim. Mestinya kan Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Himnya diganti him namanya. Itu namanya ganti huruf. H diganti dengan H. Ini menyebabkan bacaannya salah. Enggak sah bacaan Fatihahnya. Dan kalau bacaan Fatihahnya enggak sah, ya enggak sah juga sholatnya. Tapi dengan catatan inta'ammada. Kalau itu dilakukan dengan kesengajaan. Apa maksudnya dengan kesengajaan itu? Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya dan itu kesalahannya dia lakukan dengan kesengajaan. Maka ini menyebabkan bacaan Fatihahnya enggak sah. Kalau misalnya dia lakukan tanpa kesadaran, dia nggak sadar kalau itu salah, atau memang karena dasarnya dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah, ya. Baca Fatihahnya nggak tahu mana Fatihah yang benar itu seperti apa, Fatihah yang salah itu seperti, dia nggak tahu. Bagaimana kalau seperti itu? Ya tetap sholatnya sah. Jangankan bacaan Fatihahnya salah, nggak hafal Fatihah aja sholat tetap sah. Ini ada orang nggak hafal baca Fatihah, nggak hafal surat Al-Fatihah. Dia hafal cuma 2 surat saja, 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelanjutan ini apa? Ayatnya nggak hafal lagi. Hafalnya cuma 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelanjutannya nggak hafal, langsung rukuk, Allahu Akbar. Ini sholatnya gimana? Sah nggak? Sah. Kalau memang dasarnya cuma hafalnya sampai situ, atau nggak hafal sama sekali, nggak tahu ini apa. Ini contoh misalnya ada orang mu'alaf, orang baru masuk Islam, baru diajarin gerakan sholat. Sholat tuh kayak gini. Pertama Allahu Akbar,
Tapi bacaan sholat itu nggak diajarin. Jadi bacaan sholat itu nggak hafal dia. Ketika dia tegak berdiri, ya, apa yang dia tahu cuma takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman bacaannya itu nggak tahu, baca Al-Fatihah, tasyahud dia nggak tahu. Bagaimana sholatnya? Tetap sah, tetap sah. Begitu ya. Jadi sekalipun kalau sekiranya ada orang yang belum hafal Al-Fatihah kemudian sholat, bagaimana? Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Tetap sah. Apalagi yang sebatas bacaan Fatihahnya salah, dia tetap salah. Tapi in ta'ammada, kalau dia membaca Fatihah kemudian dia menyadari kesalahan bacaannya, maka ini baru berlaku hukum tidak sah bacaan Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Cuma jangan santai. Oh, saya kan nggak tahu mana yang benar mana yang salah baca Fatihahnya, karena saya belum, kenapa nggak belajar. Ada kena hukum lain. Dalam perkara sholatnya dia tetap sah, tapi dalam hukum dia tetap kena dosa. Dosanya kenapa? Karena dosa nggak mau belajar mana yang benar mana yang salah. Dia sholatnya tetap sah sekalipun baca Fatihahnya salah, tapi dia kena hukum dosa. Kenapa? Karena dia nggak mau tahu mana baca Fatihah yang benar, mana baca Fatihah yang salah. Itulah pentingnya kita telah ya. Itu rukun sholat yang keempat, jadi membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yang kelima ar-ruku'. Wa aqallu fardhu liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadil khalqati salimi bi yadihi wa rukbatayhi. Paling dikitnya ruku itu ya, paling dikitnya ruku itu bagi orang yang mampu tegak berdiri, yaitu mu'tadilil khalqati salimu yadayhi wa rukbatayhi, menemukan kedua telapak tangannya dengan lututnya. Paling sedikit-sedikitnya ruku seperti ini. Paling sedikit-sedikitnya ruku, menemukan telapak tangan, kedua tangannya dengan lututnya. Ini paling, misalnya maaf ya, contoh gemuk ya, orang gemuk bener, atau misalnya sakit pinggang, dia nggak bisa gini, ya. Ini gini aja udah alhamdulillah. Paling nggak dia gini, nemukan antara tangannya dengan lututnya. Misalnya gini, misalnya sakit pinggang ya, misalnya. Ini paling dikit-dikitnya ruku. Sempurnanya tasbih, sempurnanya menyamakan tulang punggung dengan pundak, menyamakan tulang punggungnya dengan pundak, menyamakan tulang punggungnya dengan pundak. Sempurnanya ya, sempurnanya seperti ini. Tapi dalam kondisi tertentu, entah itu sebab karena sakit atau karena kegemukan, sehingga nggak bisa dia ruku sempurna. Paling enggak rukunya seperti ini. Ya, misalnya gini ya. Ini udah disebut ruku. Paham ya? Jadi yang kelima ar-ruku. Wa akmalu ruku, ini keterangannya, sempurnanya ruku, taswiyatur raki'u dhahru wa unuqi, yaitu menyamakan antara punggungnya dengan unuknya, apa namanya? Ini nih, punggung ya, tengkuk ya, tengkuk, menyamakan punggungnya dengan tengkuknya. Ya. Sempurnanya ruku itu menyamakan punggungnya dengan tengkuknya, sehingga jangan terlalu turun. Ada yang saya lihat rukunya kayak gini, jangan ya, jangan terlalu turun. Ininya disamakan dengan ini. Ini ya, jangan gini. Ininya sama dengan ini. Dengan posisi kedua tangan memegang lutut. Ininya memegang ini, jangan di bawahnya gini ya, atau di atasnya. Memegang ininya, tangannya itu memegang ini. Kemudian posisi ini, posisi
punggungnya itu sama dengan punggungnya ini, tengkuknya ini. Jangan terlalu nutup ini. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, misalnya nggak bisa ini sempurna rukunya, setidaknya tangannya mengenai lutut. Minimal seperti ini. Misalnya dia ini nggak bisa ruku sempurna, minimal Allahu Akbar. Minimal kayak gini. Paham ya? Wasadisu at-tuma'ninatu, dan yang keenam daripada rukun salat tuma'ninah wa hiya sukun ba'da harakatin. Tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah itu diam setelah bergerak. Tuma'ninah itu diam setelah bergerak. Nah, kita akan melakukan pergerakan dari tegak berdiri. Mau ruku itu kan melakukan pergerakan. Jadi setelah ini kita melakukan pergerakan, pas kita ruku jangan langsung ini langsung bangun, tapi diam sejenak. Ya. Allahu Akbar. Diam dulu sejenak, paling enggak diberi dengan bacaan Subhanallah. Paling pendek-pendeknya Subhanallah. Sempurnanya bacaan tasbih 3 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tapi kalau kita misal buru-buru misalnya, udah mau ini ditungguin sama bis misalnya, paling enggak tuma'ninahnya bacaan subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Baru sami Allahu liman hamidah. Jangan udah gitu langsung bangkit, jangan. Kalau dia kayak gitu berarti enggak ada tuma'ninah. Kalau nggak tuma'ninah berarti ada satu rukun dari dalam sholatnya itu tidak sempurna. Wasabiqu, dan adapun yang ketujuh, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Iya, ini sama-sama gara-garanya. Tadi kan saya mendengar bahwa apabila seorang tidak baca basmalah, Muhammad Nabi Sallallahu tidak baca basmalah, itu tidak sah. Yang saya tanyakan ketika imamnya taruhlah Muhammadiyah gitu ya, dia kan mungkin disirkan atau tidak baca, kita nggak dengar. Itu kira-kira sah apa enggak? Ya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau status kita menjadi imam atau menjadi makmum? Dalam kondisi tertentu, kalau kita menjadi imam, fal imamu ya'ummu qauman. Hendaknya imam itu memimpin kaum. Kalau memang kaumnya, maksudnya yang menjadi makmum ini adalah orang-orang atau orang-orang yang berpaham atau bermazhab Hambali katakanlah atau Hanafi, yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu enggak masuk daripada ayat surat Al-Fatihah, maka imam mestinya harus mengikuti makmum. Begini, contoh misalnya saya pergi ke suatu daerah yang di situ mazhab fikih yang diajarkan adalah fikih Hanafi. Misalnya seperti tadi saya contohkan di India ya. Di India itu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren itu hampir mayoritas fikihnya pakai fikih Hanafi. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu nggak masuk daripada surat Al-Fatihah, dan itu bukan sunnah, bukan juga wajib. Bagaimana kalau sekiranya misalnya kita jadi imam, maka kita imam harus mengikuti daripada mayoritas makmum, yaitu bermadhab Hanafi. Jadi nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kebalikannya, bagaimana kalau kita yang menjadi makmum? Kita pergi ke satu tempat,
kita mazhabnya mazhab Syafi'i, yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Berangkat kita umroh, sementara imamnya itu nggak baca Bismillahirrahmanirrahim atau disirkan, baca tapi disirkan, nggak dijaharkan. Itu bagaimana kita? Fal makmumu ke'tidaan imam. Hendaknya makmum itu ikut imam. Fa sholatuhu shahha kama shahatil imam. Maka sholatnya sah sama seperti sahnya sholatnya imam. Jadi kalau kita jadi makmum, imamnya kebetulan nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholat kita tetap sah. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk membaca Bismillah. Kalau kita jadi makmum. Ada lagi? Sudah ya? Jangan juga. Sudah? Alhamdulillah. Boleh lagi kan? Ya boleh. Nah, lagi kan. Itu yang tentang basmalah itu kan ada beberapa hadis ya Pak ya, yang mengatakan kita itu, yang saya lihat itu, yang saya baca itu ada 8 atau 9 yang tidak memakai basmalah, tapi ada 4 itu yang memakai basmalah. Kita sendiri tahu bahwa karena saya pernah baca bahwa Siti Aisyah sebagai seorang anak tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah membaca basmalah setiap dalam sholatnya. Para sahabat pun seperti itu. Abu Bakar, Utsman, Ali itu tidak pernah mendengar. Jadi kan, jadi basmalah itu yang pernah saya tahu itu kan Nabi Muhammad kata menuang mati Nabi Sulaiman waktu sholat di Irak itu membaca basmalah. Disitulah akhirnya basmalah itu muncul. Itu mau penjelasannya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang beberapa hadis itu waqtalaful fil hadis, waqtalaful fi ma'na al hadis. Ada perbedaan dalam makna hadis. Ada perbedaan dalam makna hadis, sehingga beberapa ini riwayat ada yang pernah sholat bersama Rasul, tapi mendapatkan Rasul itu ada sahabat yang sholat bersama Rasul, Rasul langsung baca Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang sholat bersama Rasul, Rasul mensirkan bacaan Bismillahnya. Ada yang sholat bersama Rasul, itu bacaan Bismillahnya dijaharkan. Terus bagaimana? Ini perbedaan hadis, bukan berarti ini menjadikan menjadikan sesuatu yang pembenaran ya, bukan. Tapi justru malah di situ ikhtilaful ulama rahmatun, yang mana perbedaan ulama dalam melihat daripada hadis Rasulullah SAW ini menjadi rahmat, sehingga apa? Pada dasarnya semuanya benar. Pada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu benar ketika membaca Fatihah, ataupun yang tidak membacanya sama sekali itu pun benar, ataupun yang mensirkannya juga itu benar, ataupun yang kadang-kadang baca kadang-kadang enggak, itu pun benar. Kenapa? Dasarnya para sahabat ini mendapatkan sholatnya Rasul seperti itu, dan sementara Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sama seperti aku sholat. Nah, masing-masing sahabat ini kan beda-beda. Kadang-kadang Sayyidina Umar ikut, Abu Bakar nggak ikut. Kadang-kadang Abu Bakar ikut, Sayyidina Umar nggak ikut. Jadi sahabat ini nggak semuanya bareng-bareng sama Rasul terus. Kadang-kadang ada yang tinggal, ada yang ikut Rasul, ada yang pergi sama Rasul, ada yang tinggal di Mekah. Sehingga ketika dari kebiasaan-kebiasaan Rasul itu, para sahabat berbeda pendapat dalam meriwayatkan hadis. Sehingga apa? Pada dasarnya semua benar. Cuman kita nggak boleh memahami hadis itu tanpa dasar ilmu hadis. Maka ada namanya ilmu hadis. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya tafsir